Selamat datang di The Counter Press yang bakal membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini. Pada episode kali ini kami akan membahas jelang Chelsea versus Arsenal. Jadi warna kota London itu blue or red? Atau malah putihnya Spurs nih? Milan lawan Juventus. Kenapa pemain dan pelatih Italia suka tuker-tukeran klub ya? Liga Australia dimulai. Liga terbaik di Asia Tenggara bukan nih? Australia masuk ke AFF ya? Welcome to the Counter Press. Mohon maaf, kali ini hostnya saya Raditya Alif menggantikan Mutia karena Mutia masih kena delay di Qatar di saat acara ini direkam. Tapi masih mending lah guys ya. Kalau Mutia delay, kalau MU Qatar batal ya. Anyway, jelek baju itu ya. Iya jelek. Nggak tahu bakal. Sabar ya guys. Ya tabah ya mohon ya. Ini saya pakai baju Newcastle kali ini. Soalnya ini klub favoritnya Firdi, klub yang Arab ownership. Dan Sama baju kita ini ya monokrom ya. Yes. Emang udah temanya ya. Enggak janjian padahal Ran. Selalu gitu. Mungkin nanti bakal bahas klub yang di Italia yang monokrom juga bajunya. monokrom ya. boleh, Gitu. boleh. Dan juga ada pandit yang keturunan Arab. Ada. Aldi Bawazir. Siap. So kita hari ini saya agak blokor ya. Ini big match kembali ya. Liga-liga Eropa kembali kita udah nggak harus pura-pura interested sama jeda internasional. Ya, alhamdulillah. Ada Merseyside Derby. Ya. Kemudian ada ini saya nyebutnya taktiko derby ya karena semua analis taktik pasti nontonnya Brighton lawan Man City. Oh iya, siap benar. Taktiko. Betul. Tapi kayaknya audiens mainstream fokusnya ke Chelsea lawan Arsenal. Iya. Gua ke Aldi dulu. Ya. Is London red or blue? Harus ditanya ya. Enggak lu juga udah tahu jawabannya kan? Iya, it's obvious lah. Ya kalau dalam beberapa tahun terakhir ya emang red lah ya. Cuman ya nggak bisa kita pungkiri juga Chelsea sempat ada di fase terbaiknya gitu dan saat mereka menguasai Eropa juga gitu dan 2020 kan 2021 ya 2021 ya. Terus Kai Havertz go. Yes, 2000 ya mereka sempat unggul lah gitu dan ya kalau saat ini beberapa tahun terakhir ya Arsenal lah di atas karena sampai ada di fase ini pun Arsenal juga nggak mudah gitu kan investment yang dilakukan, kepercayaan yang diberikan kepada pelatih. Ini mungkin yang belum bisa dilakukan oleh Chelsea sekarang apalagi zaman dulu Abramovich dikenal dengan ya gampang banget pecat pelatih gitu kan. Sekarang mungkin udah berapa tahun keempat kalau nggak salah Arteta di Arsenal artinya bahwa emang kepercayaan emang fully given ke pelatih ini. Ada Edu juga terus di direktur teknik artinya bahwa pemainnya juga perlahan tapi pasti sudah menemukan ya pattern yang sedang dipengenin sama Arteta. Terakhir bisa mengalahkan Man City, klub yang udah lama banget nggak bisa dikalahkan. Ya artinya emang slow but really sure at the moment London is red. Ya cuman mereka harus buktiin itu aja dulu karena Chelsea dengan 5 kali juara dan 4 kali runners up itu di era Premier League cuman 2 Manchester yang di atas mereka buktikan betapa suksesnya itu tadi. Ketika Abramovich datang dengan membawa petro euronya, petro poundnya dia belum pernah ada dunia sepak bola seorang owner yang seperti dia kan. Dia basically bertanggung jawab terhadap inflasi pemain dan segala peraturan-peraturan financial fair play, sugar daddy dan lain-lain. Oke, kita kenal banyak pemilik yang dari dulu suka royal pemain. Kalau di Newcastle ada Sir John Hall, dulu ada Alan Sugar di Tottenham dan juga pemiliknya Blackburn siapa tuh? Itu juga Venky. No, bukan Venky, Chicken Farmers. Kalau Venky beda. Yang bawa Blackburn juara lupa dia. Gue Steel Magnet dia, ya Steel Magnet juga. Tapi dengan ada Abramovich, Premier League mencapai ini baru, era baru dan Chelsea adalah masih satu-satunya tim London yang menjadi juara Liga Champions. Jadi emang akhirnya ini Arsenal di atas, tapi menurut gue untuk membuktikan bahwa London is red itu ya prestasinya juga harus ada dengan trofi ya. Gue sih masih melihat prestasi itu pembuktiannya adalah the trophies. Gue suka nih ada sedikit perbedaan opini kayaknya soal history dan lain sebagainya. Nah, all that considered ya, kalau lo lihat secara akumulatif, buat lo obviously lo bias tapi makanya which one is the bigger club? Make your case untuk melawan Virzi. Kok gini, kalau London sendiri ya kita juga harus bilang Tottenham kalau kita bahas history kita tahun 60-an
ada Sir Jimmy Greaves yang gini, buat yang nggak akrab dengan Sir Jimmy Greaves gini aja. Si 267 golnya Harry Kane itu diciptakan dari 400 sekian games. Nah, Jimmy Greaves ini 266 gol 300-an games doang. Itu sekaliber itu Tottenham pada masa itu ya. Dan dia di Eropa juga cukup bagus, tapi kan memang tenggelam dan sampai sekarang juga kayaknya gak akan naik-naik lagi nih Tottenham gitu kan. Nah, kalau Chelsea sendiri tadi udah dijelasin sama Firzi, yes dia emang juara Liga Champion, cuman kan nggak semua kali ukuran itu harus juara Liga Champion dulu gitu. Ada yang emang menjadi emang mengubah gitu. Terus zamannya Arsene Wenger di mana permainan dari yang klasik jadi 4-4-2 yang lebih atraktif, kick and rush itu kan di zamannya Arsene Wenger juga. Termasuk dari Blackburn juga tahun 941 juara, termasuk yang menyerang juga. Artinya bahwa nggak cuma juara sih kalau mau disebut tim di kota itu adalah yang yang lebih berkuasa, tapi bagaimana klub ini punya dampak, punya legacy juga. Dan sekarang yang gue lihat emang Arsenal ya lu bisa juara Liga Champions tapi lu bisa unbeaten semusim nggak? Nggak, kalau ngomongin sejarah ya, kan? sebenarnya yang menarik itu kalau ngomongin London itu adalah kota dengan klub sepak bola terbanyak di dunia. Jadi kalau ngomongin football city, London is football city. Aldi tahu lah, dia udah berapa tahun tinggal di sana. Tapi kalau ngomongin Spurs ini juga sebenarnya menarik ya kalau dilihat-lihat lagi. Walaupun sekarang mereka jadi the butt of all jokes, cuman pada zamannya dulu mereka itu jago. Mereka juara tim Inggris pertama yang juara di Eropa kan waktu itu Cup Winners' Cup. Habis itu mereka follow 6-3 apa ketika itu. Tapi habis itu mereka follow itu dengan menangin the inaugural UEFA Cup. Jadi mereka adalah tim Inggris British pertama yang bisa mempertahankan bisa mengoleksi 2 gelar Eropa berbeda pada ketika itu. Jadi secara sejarah juga sebenarnya Spurs ini something ya. Belum lagi soal tadi penyerangnya itu si Aldi bilang. Jadi memang sekarang dengan Spurs kita bisa bilang back to contention lah ya. Ya kita nggak tahu seberapa sustain Ange Postecoglou. Iya, karena 2 Arsenal yang ngomong nih. Newcastle Gak dikasih. Howard Letts. Di tengah dia. Cuman ya credit where it's due aja. Nanti kita lihat perkembangannya seberapa jauh. Tapi ya menurut gua juga mungkin bukan hanya trofi tapi ya cara bermain dan lain-lain. Oke, Arsene Wenger revolutionize juga English football. Yes. Benar, karena ketika itu sebelum dia datang Tony Adams kaptennya pun tengah babak cigar and minum inside the culture ketika itu, dan it's a good thing for the sport. Tapi kalau misalnya lu rada skeptis ya kehadiran Chelsea walaupun dengan segala gelarnya mungkin akan dibilang oh you ruin the market, you ruin the competition dan lain-lain yang men-trigger owner kayak Abu Dhabi untuk datang ke City. Jadi ya you can look at it both ways sebenarnya. Gue juga nggak menampik bahwa emang Chelsea pernah ada si sukses gitu juga. Yes. Tapi gini ya, ini sebelum kita mungkin ngomongin masalahnya Chelsea musim ini ya. Kalau misalnya kita mencoba mengepin poin deh 2 tim terhebat masing-masing Arsenal sama Chelsea. Gue pengen tahu, Firzi, Invincibles-nya Arsenal. Oh come on. sama. We have to give him a chance to make his case. Sama Chelsea 2004-2005 actually. Yang 95 poin hanya kalah sekali musim pertama Mourinho. Mana yang menurut lo sebenarnya tim yang lebih hebat? Ya, apa ya, kalau kita we live in this era kan, kita lihat mereka berdua main dan lain-lain. I think pencapaian untuk menjadi tim invisible itu kan nggak bisa dilakukan lagi ya. I mean, you can make the case terhadap tim manapun di dunia, tapi kalau lu berada di liga seketat seketat yang Liga Inggris ketika itu, dengan mereka bisa mencapai seperti itu, dan ketika itu banyak pemain Prancis di tim itu, dan gue suka pemain-pemain kayak Thierry Henry, Wiltord, Vieira dan lain-lain. I think ya performance itu terbukti lah, susah nggak ada lagi sejauh ini. Ya iya, kalau masih itu, apalagi Chelsea juga dibangunnya kan ya you like it or not itu shortcut juga kan. Mereka mencapai kesuksesan itu hanya berapa? satu tahun setengah. Dan bukan salah mereka juga. Bukan salah mereka karena mereka build-nya kayak gitu, dan ketika itu belum ada yang namanya Sugar Daddy. Belum ada yang namanya financial fair play dan lain-lain. Makanya akhirnya UEFA membuat lain-lain untuk mencegah hal seperti ini lagi, financial boosting. Jawaban yang sangat diplomatis Firzi. Gini, tapi let's give some sunshine to Chelsea. Ini kan Chelsea ini walaupun udah ada Pochettino gantiin masuk ya, mencoba membenahi ya. Ini musim ini masih aut-autan lah ya. What is the problem sama Chelsea sejauh ini sehingga nyangkut di papan tengah? Pemain cedera.
Itu 12 aja. players. Even Lavia baru bisa main nanti Desember. Biasa ada grup WhatsApp pemain pinjaman sama grup WhatsApp pemain cedera ya? Iya, itu karena banyak banget pemain pinjaman tahun lalu apa sempat 60 pemain yang dipinjamkan. Artinya emang ini klub nggak tahu segi bisnisnya gimana, dia beli pemain segitu banyaknya, bulking segitu banyak klub ke main ke klub, terus dipinjem-pinjemin, terus akhirnya nanti dijual lagi. Ya itu mungkin segi cara bisnisnya Chelsea, cuman gue nggak cocok dengan sistem seperti Tapi itu. kalau pemain itu nggak cedera, jadi selection problem sama aja bisa masalahnya. juga. Jadi ya berarti kan dari emang cara bisnisnya rekrutmen gue bilang. Cedera nggak cedera udah kelihatan ada. What are the positives? Kalau Nkunku nggak cedera deh kita lihat. Ya mungkin depan. satu itu enggak karena di pramusim persiapan musimnya Chelsea dengan Nkunku jadi centerpiece of the project. Tapi akhirnya dia cedera hanya menyiksakan Nico Jackson dan Armando Broja yang Dimana baru jauh cedera sekali parah. levelnya. Iya, Armando Broja juga baru cedera parah. Jadi emang transfer komitinya Chelsea doesn't work, nggak bekerja dengan baik menurut gue. Karena emang belum dipilih waktu itu Todd Billett Iya, sendiri doang sendiri, kan dia single wolf. iya. Ya, intinya Chelsea masih agak short handed. Jadi kalaupun nanti lawan Arsenal belum bisa dinilai sepenuhnya. We'll have to see kalau misalnya nanti sehat. Itu aja dulu kalau buat preview pertandingan di London. Next up di second half kita bakal pindah dari kota London ke kota Milan. Stick around. Arrivederci, kembali ke second half, the counter press. Kalau tadi kita stick ke London, kita ke Italia, ada derby yang cukup akbar ya, antara AC Milan melawan Juventus. Ini karena arahannya adalah kita agak geografis hari ini. Ada pertanyaan lagi-lagi soal sejarah ya. Sejarah. Ini kan ketika AC mungkin kalau derby di Italia itu biasanya orang lihatnya Inter lawan Juventus. Yes. That being said, Milan is Milan. Milan sama Juventus, Juventus dari Turin. Ini secara kota, kalau kita lihat sejarahnya, mana kota yang paling sepak bola di Italia, Firzi? Iya, kalau kita lihat dengan perolehan gelar juara ya, kedua tim Milan kan lagi bersaing di atas untuk memperebutkan that second star ya, bintang kedua, karena kedua tim punya masing-masing 19 gelar. Dan bintang kedua ini sangat bergengsi banget, so much sehingga di Italia setiap kali pembahasan tuh kalau baca Gazzetta, kalau baca Corriere dello Sport itu pasti akan membuat apa ya, semua artikel-artikel tuh lebih kayak the pressure untuk mendapatkan bintang kedua itu. Nah itu yang membuat itu kalau kita bahas Milan tentu saja dengan Giuseppe Meazza / San Siro so iconic. Sementara Juventus mungkin lebih modern juga ya. Juventus berapa gelarnya tadi kita bahas itu juga tergantung dari kita nanya ke siapa berapa gelarnya, karena contentious juga ketika 2006 Calciopoli ya. Mereka kekeh dengan gelar-gelar yang mereka menangkan, sementara Italia yang lain, publik Italia yang lain mungkin nggak setuju. Itulah yang terjadi sekarang. Tapi kita lihat juga roots lagi kita bahas sejarah bagaimana kesuksesan Inter di tahun 60 70-an, sementara Milan lebih ke tahun 80s and 90s ya, di bawah kepemimpinan Berlusconi. Sementara Juventus dengan di bawah keluarga Agnelli yang udah berapa tahun sekarang, 96 tahun atau lebih, mereka merupakan keluarga pemilik Family business ya? Iya, sports ownership terlama di dunia of all sport ya. Itu adalah sejarah panjang juga keluarga Agnelli di Juve yang juga terkenal ya itu dengan Ferrari, Alfa Romeo, Fiat terutama. Jadi it's a big conglomerate di sana, dan ya bisa dibilang dua-duanya adalah kota sepak bola yang kuat, dan apalagi di utara ya, karena utara Italia kan masih dibilang juga jauh lebih berkembang sepak bolanya ketimbang di selatan. Ya, budaya main TikToknya juga beda ya. Shout out to Osimhen. Kalau menurut Aldi nih, Milan sama Turin ya. Kan Turin tuh ada Juventus dan dalam sejarah juga Torino. Which is the bigger football city? Ya, tentu kalau kita mau jawab itu kita kesampingkan dulu gelar ya dan lain-lain. Karena gue pernah baca nonton dokumenternya bahwa di Italia itu ada kota selatan, Naples dan kawan-kawan. Dan South. bukan ya South, dan Milan sama Turin. Bukan sama utara. Jadi sebegitu besarnya Milan dan Turin itu di compare dari demografis dari geografisnya si Italia, dan peran dua kota ini pun untuk kontribusi ke timnas juga luar biasa gitu. Artinya bahwa Italia itu kan kota yang sangat amat kultur ya, sangat-sangat amat budaya gitu. Jadi nggak aneh pemainnya juga muter-muter di Italia lagi, pelatih juga muter-muter di Italia lagi, karena emang ini kota yang punya budaya. Dan
kekuatan dari Milan dan Turin ini emang luar biasa. Mungkin banyak bisa didebat karena ya Turin kan cuma Juve, nggak ada Juve kelar tuh Turin. Tapi kekuatan Juve pun emang sebesar itu. Sampai waktu kemarin 2006-2005 itu kena Calciopoli pun masih belum bisa mengenyampingkan bahwa Juve itu sekuat itu, sebesar itu. Milan sama Inter, yes, mereka besar lah, nggak perlu kita perdebatkan lagi. Cuman sebesar-besarnya mereka, kalaupun kita membahas gelar sekarang masih jauh, belum sampai hampir dua kali lipatnya si Juve ini, La Spezia Signora. Artinya bahwa memang besar banget. Dan buat gue Milan sama Turin, yes, mereka berdua adalah sama-sama kota sepak bola dan gue gak mau masuk ke wilayah siapa yang lebih besar sih, karena emang keduanya emang sama-sama besar gitu. Ukurannya bakal beda-beda, lu mau ngeliat dari apanya gitu. Ya, let me switch gears a bit ya. Tadi sempat di-mention soal muter-muter pemain di Itali. Kan kayaknya kalau ngomongin bola Itali, selain taktik, there's a lot of passion ya. Ada istilahnya ini kayak panggung, drama bola Itali. Tapi kalau rivalitasnya emang sebegitu panasnya, kenapa pindah-pindah gitu? Kenapa misalnya Pirlo dari Milan ke Juventus itu hal yang biasa aja gitu? Nggak dianggap kayak pengkhianatan gitu. Dan banyak sekali ya contohnya, mau kita sebutin banyak lah pemain-pemain yang seperti itu. Ya mungkin itu menariknya juga yang membedakan kalau misalnya kita ingat di Spanyol apa yang terjadi ke Luis Figo ketika dia pindah dari Barcelona atau Real Madrid Barcelona dulu, gue lupa. Begitu juga dengan Luis Enrique, Luis Milla bahkan pernah merasakan hal serupa. Jadi it's a different culture juga di Italia yang mungkin lebih menoleransi ya hal-hal seperti itu. Dan I think it's interesting juga, apalagi kita lihat ya, pelatih-pelatih juga sering di-recycle kan. Kalau kita tahu kalau pelatih di Italia biasanya kalau mereka dipecat tuh kan nggak benar-benar dipecat, mereka sebenarnya masih megang sisa kontrak. Jadi kalau mau dia dipertahankan lagi sama klub itu bisa. Dan I think ya ini berhubungan juga dengan culture sepak bola Italia sih Ran, yang mungkin beda dengan negara-negara lain di Eropa. What aspect of it Inggris. Ya itu dia, I don't know, mungkin baik-baikan gitu. kayak apa gitu loh. Iya mungkin toleransinya, I don't know, mungkin Toleransi lebih dari seperti itu. Sebenarnya nggak ditoleransi banget sih, nggak mudah juga gini. Gue bakal sedikit tarik. Tadi gue sejarahnya soal bahas Jimmy Greaves, sekarang gue sejarahnya bahas Gigi Riva. Kalau kita bahas yang pindah-pindah klub, dulu ada Gigi Riva namanya, dia penyerang luar biasa. Dia kayak Baggio juga, main di Milan, main di Inter, main di Juve. Itu pun nggak mudah, segitu hebatnya dia kontribusi ke timnas. Tapi tetap aja dia mendapat perlakuan yang emang nggak apa ya, yang nggak mudah gitu. Cuman sekarang kenapa nampak nyaman-nyaman aja orang pada pindah-pindah? Karena emang sepak bola Italia ini kan sedang disorot udah lama gara-gara kekerasannya, bagaimana dia ngancurin stadion karena memang bukan stadion klub. Jadi emang mungkin sekarang nampak dia dari luar kamera nampak lebih apa ya, lebih sopan kepada pemain yang pindah-pindah lagi, padahal di dalam itu enggak. Jadi at least ada satu hal yang harmonis ya. Ada. Cepat singkat padat, what's gonna happen in the match Milan Juventus, pegang siapa Firzi? Iya. Milan. Gue kayaknya Juve deh, nggak ada Theo sama Mike Maignan soalnya itu. Oke, big absensi. loss ya. Oke. Jadi we're split ya. Ada yang Milan, ada yang Juve. Lagi-lagi kita akan terbang nih. Di injury time setelah ini kita akan terbang ke Australia. Jalan-jalan. Stick around. Good job, mate. Ini udah masuk ke injury time. Dari aksen jelek yang saya lakukan tadi, kita mau ngomong soal liga yang kembali lagi ya di akhir pekan ini. Di A-League, Liga Australia, yang katanya liga terbaik di Asia Tenggara, tapi emangnya ini liganya, Aussie kan masuk ke AFF, but ini liganya legit bisa dibilang liga terbaik di Asia Tenggara, maybe knocking on the door buat Asia malahan. Iya kan, parameter liga terbaik kan dihitung juga berdasarkan performa tim-timnya ya, Ran ya, di kompetisi antar klub Asia. Kalau memang klub-klub dari Australia bisa bersaing dengan istimewa ya di antara region ini, tentu pasti membuat liga mereka di atas. Dan ya I don't know, kalau kita lihat secara profesional, A-League banyak belajar, banyak berubah. Perubahannya dari tahun ke tahun makin terlihat positif. Dan juga klub-klub Eropa kalau misalnya mereka datang ke region ini kan, selain Singapura, stopovernya di Australia, itu juga pengakuan terhadap audiens yang ada di sana dan juga terhadap klub-klub yang ada di sana. Dan di sana bagaimana klub kayak Wellington, kayak Sydney dan lain-lain bisa menghadapi one-on-one dengan tim-tim Liga Inggris. Jadi ya itu mungkin adalah buktinya juga bisa dibilang. Ini tuh ada AFC Club Competitions Ranking ya. Terbaik di Asia Tenggara tuh Thailand peringkat 8. Ini saya agak shock lihat datanya. Ternyata Indonesia tuh 27. Di bawahnya Filipina 22. Ya emang kita sebenarnya negara basket. Nah cuman Aussie masuk ke sini ya, liganya deh ya. Apakah manfaatnya lebih banyak
daripada mudaratnya buat negara-negara yang lain? Ya justru ya buat meningkatkan kualitas jelas. Lagian juga kalau nggak masuk ke AFC juga mau kemana di Oceania juga dikit banget lawannya Fiji gitu kan, artinya ya buat gue yang masuk wajarnya juga masuk ke AFF gitu, cuman AFC artinya ya kenapa lu takut saingan sama Australia gitu. Buat gue sih nggak perlu, apalagi kalau tadi penjelasan Firzi ya gue nggak setuju, karena kalau itu kan klub yang jago, kalau kita bahas liganya gitu ya kita beda. Sergio Van Dijk bilang waktu dia dari Adelaide pindah ke Persib, bilang emang liganya Indonesia jauh lebih enak dibandingkan liganya. Enaknya Lebih gimana bagus gitu, lebih bagus gitu. Lebih dibandingkan- bagus gimana? Ya secara sistemnya lebih oke gitu dibandingkan dengan di Liga Australia, karena ya gue gak ngerti ya Liga Australia sistemnya seperti apa, karena ya gue juga sebelum zamannya Rothwell gue nggak lihat Liga Australia sih. Sebenarnya Liga Indonesia ya, kalau kita ngobrol dengan pemain-pemain dari luar atau pemain-pemain yang pernah merasakan bermain di Liga berbagai kompetisi ya di Asia Tenggara, pasti pujian akan datang terhadap passion supporter. Itu udah pasti, Ran. Semua pasti akan mengadakan passion itu. Tapi secara pay pun di Indonesia juga sangat-sangat bagus, apalagi buat pemain lokal ya. Misalnya kalau pemain lokal di sini bisa dapat kayak 1M, 2M, kalau mereka main di luar itu mungkin setaranya hanya dengan 500 juta, 400 juta. Jadi kayak TKI gitu ya? Pernah dapat infonya. Iya, jadi lebih baik mereka main di Indonesia gitu dengan dukungan ya, mereka dekat rumah. Mereka dapat bayaran more, dapat dukungan lebih dari para fans. Jadi ya itulah mungkin yang membuat kenapa Indonesia liganya lebih menarik ya bagi para pemain-pemain asing juga. Dan mereka pasti udah ngerasakan di region itu, dan mereka membandingkan soal passion supporter dan lain-lain. Semua yang gua ngobrol pasti mereka bilang itu passion supporter kita. Jadi emang ada kenyamanan ya from the pay, kemudian juga ngelihat mungkin tribunnya penuh, but kenyataannya tadi prestasinya masih agak banting. Prestasinya itu what do we gotta do? berhubungan dengan profesionalitas klub. Karena kalau kita lihat AFC Club Licensing untuk Champions League itu hanya 6 klub Indonesia lolos. Biasanya jumlahnya itu dari tahun ke tahun ya, dari 2020 sampai 2023 itu jumlahnya between 6, 7 dan 9 klub doang yang lolos dari 18 ya kalau nggak salah. Jadi memang secara profesional klub kita memang ada challenges yang harus diatasi. Kita kan banyak ya, ada beberapa poin-poin klub profesional. Salah satu misalnya Persib sempat nggak lolos klub AFC Club Licensing itu karena mereka nggak punya sporting director. Sebenarnya hal-hal kayak gitu yang bisa Basic dibenahi. Ya ada basic yang masih kita lagging, dan apalagi kalau kita lihat kemarin beberapa hasil PSM yang lawan Sabah ya kalah 0-5. Habis itu Bali United ketemu tim Hong Kong kalah 0-3. Maksudnya ya inilah yang kita harus buktikan. Kalau misalnya kita selalu bilang kita levelnya Asia, sepak bola Indonesia itu levelnya Asia, parameternya apa gitu. Kita sebenarnya orang Indonesia mau sepak bola kita level Asia. Tapi kalau kita lihat tim-tim kita di level Asia aja, udah Asia Tenggara aja ya, klub-klub kita bisa dihancurkan kayak gitu, kayaknya masih banyak yang harus dikejar. Belum lagi kalau kita main di level Asia, misalnya di Piala Asia U20 kemarin, Piala Asia U23 nanti ya. Iya, itu kan kita juga masih kalah dengan Asian Games lah paling gampang kemarin, kalah lawan Uzbekistan. Jadi kita masih lagging di Kenapa tuh region. kualitasnya tuh? Kalau bisa kalah gitu terus menerus, tadi lawan Hong Kong disebut gitu. What is lacking gitu? Kita punya Liga U17 gak sih? Belum. Kelompok umur. Wah, Piala Dunia ada, bro. Nah, itu dia itu makanya. baru mau jalan. That's why gitu aja. Negara lain punya Elite mungkin. Pro Academy Iya baru mau itu jalan, berarti. ya. Oke, satu hal lagi juga kayaknya kalau ngeliat dari Sokmed gitu ya, kembali ke passion, engagement, Oh, luar biasa. likes tuh luar biasa Oh, iya, lah suka. gitu. Iya, dulu gue pernah ketemu pemain U16 ya, yang waktu itu lagi Piala AFF U16. Ada pemain Australia gitu yang katanya masuk ke ruangan dia di turnamen, ketika turnamen, dan ini minta kayak di retweet atau minta kayak di quote tweet biar mereka dapat followers juga. Jadi emang engagement di kita bagus, tapi kan engagement goes both ways ya. Kalau Yeah. misalnya mereka lagi bagus, pujian datang. Kalau misalnya seperti yang kemarin menimpa Hugo Samir kan sangat disayangkan. Jadi Ya, ya. itulah. Oke, so Sokmed dulu, building brand dulu, kualitas belakangan. Itu aja buat pembahasan Counter Press hari ini. Thank you banget Firzi sama Aldi. Thank See you you, next Rana. week, bukan sama saya tapi sama Mutia.